Langsung aja ya kita ke perhitungan nomor 11, yaitu Bapak Adam pegawai tetap PT XYZ dengan status kawin, satu anak dengan penghasilan sebagai berikut. Nah, dihitung PPh pasal 21 yang ditanggung pegawai, pemberi kerja, dan yang diberi tunjangan pajak. Nah, jadi kita menghitung dulu penghasilan brutonya yang terdiri dari gaji dan tunjangan dan iuran. Nah, gaji pokoknya kan sebesar 8 juta, kita masukin. Nah, ini PPh pasal 21 yang ditanggung pegawai sama yang ditanggung oleh pemberi kerja itu sama aja. Jadi gaji pokok sebesar 8 juta, ditambah tunjangan satu anak sebesar 200.000, tunjangan istri 400.000, tunjangan jabatan 1.500.000, tunjangan perumahan 1 juta. Nah, untuk tunjangan pajak ini nanti akan ditambahkan di PPh pasal 21 yang ditanggung oleh tunjangan pajak. Nah, lalu ada iuran yang ditanggung oleh pemberi kerja. Iuran keselamatan kerja sebesar 100.000, iuran kematian sebesar 100.000, iuran THT 2,5% dikali gaji, yaitu 2,5% dikali 8 juta, yaitu hasilnya 200.000. Iuran pensiun 1,5% dari gaji, yaitu 120.000. Nah, jumlah penghasilan bruto ini dari gaji pokok ditambah tunjangan ditambah iuran hasilnya 11.620.000. Nah, lalu pengurangan. Biaya jabatan 5% bruto. Nah, biaya jabatan 5% dikali 11.620.000. Hasilnya 581.000. Nah, karena biaya jabatan ini punya batas maksimalnya yaitu 500.000, jadi kita masukin 500.000 gitu. Nah, lalu ada iuran yang ditanggung oleh pegawai. Yang pertama, iuran pensiun 1% dari gaji. 1% dikali 8 juta, hasilnya 80.000. Iuran THT 2% dari gaji, yaitu 160.000. Nah, jumlah pengurangan ini adalah biaya jabatan, ditambah iuran pensiun, ditambah iuran THT, hasilnya 740.000. Nah, penghasilan neto sebulannya yaitu 11.620.000 dari jumlah penghasilan bruto, dikurangi pengurangan tadi 740.000. Hasilnya 10.880.000. Nah, untuk penghasilan neto setahun 10.880.000 dikali 12 hasilnya 130.560.000. Nah, untuk PTKP ini berdasarkan keputusan Menkeu yang nomor 162, WP-nya yaitu sebesar 54 juta. Nah, karena Bapak Adam ini sudah menikah, jadi PTKP-nya 4.500.000 dan mempunyai satu tanggungan, yaitu anaknya sebesar 4.500.000. Nah, jumlah PTKP ini dari WP ditambah sudah menikah ditambah satu anak. Jadi hasilnya 63 juta. Nah, jumlah PKP ini penghasilan neto setahun dikurangi dengan jumlah PTKP 130.560.000 dikurangi 63 juta. Hasilnya 67.560.000. Nah, kita hitung PPh pasal 21 terhutangnya. Karena jumlah PKP-nya 67.560.000, jadi kita memakai PPh 2 lapis gitu, 5% sama 15%. Karena 5% maksimalnya 60 juta, jadi kita hitung 60 jutanya dulu. 5% dikali 60 juta, hasilnya 3 juta. Lalu 15% dikali 67.560.000 dikurangi dengan 60 juta. Hasilnya 1.134.000. Nah, jumlah PPh pasal 21-nya yang 5% ditambah yang 15%, 3 juta ditambah 1.134.000, hasilnya 4.134.000. Nah, PPh pasal 21 sebulannya yaitu 4.134.000 dibagi 12, hasilnya 344.500. Nah, untuk PPh pasal 21 yang ditanggung tunjangan pajak, sama aja kayak yang tadi, cuman ditambahkan dengan tunjangan pajak sebesar 344.500. Nah, 344.500 ini dihasilkan dari hasil yang tadi, yang PPh pasal 21 sebulan. Kayak gitu. Nah, untuk jumlah penghasilan brutonya juga sama, cuman ditambahkan dengan tunjangan pajak. Hasilnya 11.964.500. Dan dengan biaya pengurangan seperti biaya jabatan dan iuran pensiun dan THT. Sama hasilnya 740.000. Jadi 11.964.500 dikurangi 740.000, hasilnya 11.224.000.
Untuk penghasilan neto setahunnya 130.904.500 didapatkan dari penghasilan neto sebulan dibagi 12, dikali 12 ya. Nah, untuk PTKP-nya juga sama, WP-nya 54 juta, sudah menikah 4.500.000, satu tanggungan 4.500.000, jadi jumlah PTKP-nya 63 juta. Jumlah PKP-nya 130.904.500 dikurangi dengan 63 juta. Hasilnya 71.694.000. Untuk PPh pasal terhutangnya, 5%-nya juga sama dikali 60 juta, yaitu 3 juta. 15% dikali 71.694.000 dikurangi 60 juta, hasilnya 11.694.000 dikali 15%. Nah, ini tuh harusnya tuh kan yang 7.650 itu untuk yang pemberi kerja sama pegawai. Nah, kalau yang ditanggung oleh tunjangan pajak itu 11.694.000. Jadi hasilnya 1.754.100. Jadi jumlah PPh pasal 21-nya 3 juta ditambah 1.754.100, hasilnya 4.754.100. Jadi PPh pasal 21 sebulannya yaitu Rp396.175. Selanjutnya yaitu take home pay. Nah, untuk take home pay ini, gaji dan tunjangan-tunjangan ini didapatkan dari jumlah penghasilan bruto yang tadi, 11.620.000. Nah, dikurangi iuran pensiun 1% gaji sebesar 80.000, iuran THT 2% gaji 160.000, dan PPh pasal 21-nya. Yang dua ini kan 344.500, sama kayak yang di atas. Kalau yang ini 396.175. Jadi jumlahnya 11.035.500 untuk yang ditanggung pajak, yang ditanggung pegawai, sama yang ditanggung pemberi kerja. Dan 10.983.825 untuk yang ditanggung tunjangan pajak. Nah, selanjutnya yaitu biaya fiskal. Jadi biaya fiskal juga sama kayak yang jumlah penghasilan bruto. Sebesar 11.620.000 untuk yang ditanggung pegawai dan ditanggung pemberi kerja. Nah, untuk yang ditanggung tunjangan pajak yaitu 11.960.500. Nah, untuk biaya komersial yaitu penghasilan bruto ditambahkan iuran-iuran. Nah, kita yang ditanggung pegawai dulu sama pemberi kerja. Untuk yang biaya komersial pegawai yaitu penghasilan bruto ditambahkan iuran pensiun 1,5% gaji yaitu 120.000, iuran THT 2% gaji yaitu 100.000. Nah, untuk PPh pasal 21 ini cuman ditambahkan untuk ditanggung pemberi kerja 344.500. Nah, untuk makan siang Natura 400.000, seragam 300.000, iuran keselamatan kerja 100.000, dan iuran kematian 100.000. Nah, jadi jumlahnya 12.840.000. Untuk yang pemberi kerja sebesar 13.184.500 karena ditambahkan dengan PPh pasal 21. Nah, untuk yang ditanggung tunjangan pajak, ini enggak ditambahkan PPh pasal 21, jadi langsung aja sama kayak yang tadi. Cuman biaya komersial yang penghasilan brutonya berbeda gitu, 11.964.500. Jadi hasilnya 13.084.500. Kita lanjut ke nomor 12 ya. Teddy adalah seorang petugas dinas luar asuransi dari PT ABC dengan memiliki NPWP dan hanya memiliki satu pemberi kerja sudah menikah. Pada tahun 2021, penghasilan yang diterima oleh Teddy sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT XYZ adalah sebagai berikut. Nah, karena Teddy ini punya NPWP dan sudah menikah, jadi ada pengurangan PTKP. Nah, rumusnya 50% dikali penghasilan bruto dikurangi 12 kali PTKP. Nah, ini tuh dalam 4.500.000 ini kan dalam sebulan ya. Kalau misalnya mau langsung dikurangi 54 juta itu bisa. Nah, jadi 50% dikali penghasilan bruto. Nah, penghasilan brutonya itu dari bulan Januari sampai bulan Desember ditambahkan. Nah, 50% dikali 655 juta dikurangi 54 juta PTKP-nya.
Jadi hasilnya 327.500.000 dikurangi 54 juta. Hasilnya 273.500.000. Nah, untuk PPh terhutangnya 2 lapis. Yang pertama 5% dikali 60 juta, 3 juta. 15% dikali 273.500.000 dikurangi 60 juta, hasilnya 213.500.000. Jadi 32 juta 25.000. Nah, ditambahkan 5% sama 15%-nya, jadi 35 juta 25.000. Nah, untuk nomor 13, Sari Sariningsi adalah seorang petugas dinas luar asuransi dari PT ABC, tidak memiliki NPWP, dan hanya memiliki satu pemberi kerja pada tahun 2021. Penghasilan yang diterima oleh Sari Sariningsi sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT XYZ adalah sebagai berikut. Nah, karena Sari Sariningsi ini gak memiliki NPWP dan juga gak ada PTKP-nya gitu, jadi langsung 50% dikali penghasilan brutonya. 50% dikali 655 juta, yaitu 327.500.000. Nah, PPh terhutangnya 3 lapis ya. Yang pertama 5% dikali 67 juta, yaitu 3 juta. 15% dikali 250 juta. Nah, 250 juta ini kan maksimal dari PPh terhutang 15%-nya. Jadi 37.500.000. Lalu 25% dikali sisanya 17.500.000. Hasilnya 4.375.000. Jadi 5% ditambah 15% sama 25% yang tadi, dijumlahkan hasilnya 44.875.000. Untuk nomor 14, Bapak Rani melakukan jasa perbaikan AC pada PT Abadi Indah dengan fee sebesar 15 juta, memiliki NPWP. Hitunglah pajak atas penghasilan dan PPh 21 sebulan. Nah, untuk PKP-nya yaitu 50% dikali penghasilan bruto. Nah, ini kan PTKP-nya gak diketahui ya, dia tuh udah menikah atau belum kayak gitunya, jadi langsung aja 50% dikali penghasilan brutonya, yaitu hasilnya 7.500.000. Nah, untuk PPh 21 sebulannya, PKP dikali tarif pajak 7.500.000 dikali 5%. Hasilnya 375.000. Untuk nomor 16, Ibu Pebi adalah seorang pegawai tidak tetap yang bekerja sebagai pembuat sepatu. Upah yang dibayar dihitung dari jumlah sepatu yang diselesaikan. Jumlah bayarannya sebesar 150.000 per sepatu dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu atau 5 hari kerja, dihasilkan 25 sepatu dengan upah sebesar 3.500.000. Berapa PPh 21 untuk satuan Ibu Pebi yang diterima mingguan? Nah, kita diketahui dulu upahnya yaitu 150.000 per sepatu. Nah, dalam 5 hari kerja ini, Ibu Pebi bisa menghasilkan 25 sepatu. Nah, upahnya yaitu 150.000 dikali 25 sepatu dalam 5 hari kerja, yaitu 3.750.000. Nah, jika dihitung per hari jadi 750.000 per hari. Jadi 3.750.000 dibagi 5. Nah, untuk PPh pasal 21-nya, karena Ibu Pebi ini upahnya kurang dari 450.000 dalam sehari, lebih dari 450.000, lebih dari 450.000 dalam sehari, dan upah kumulatifnya lebih dari 4.500.000 per bulan. Maka kita pakai rumus 5% dikali upah dikurangi 450.000. Nah, 50% dikali upahnya yang per hari yaitu 750.000 dikurangi 450.000. Hasilnya 5% dikali 300.000. Jadi 15.000 dalam per hari dikali 75.000 dalam minggu. Nah, gaji bersih per harinya yaitu 750.000 dikurangi 15.000, hasilnya 735.000. Dan gaji bersih per minggunya yaitu 3.750.000 dikurangi 75.000, hasilnya 3.675.000. Kayak gitu. Nah, udah 16 soal ya.
Oke. Gimana teman-teman sejauh ini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh di raise hand ya. Izin bertanya, Kak, untuk yang gaji bersih per hari itu kenapa dikurangi 15.000 dan gaji bersih per minggu kenapa dikurangi 75.000? Terima kasih, Kak. Boleh, Teh Arneta dijawab. Oke, nah karena kan PPh pasal 21-nya 15.000 itu per hari. Jadi gaji bersih per harinya itu kan dikurangi pajaknya gitu. 15.000 tuh pajak. Jadi 750.000 pajaknya. Jadi penghasilan brutonya dikurangi dengan pajaknya kayak gitu. Gimana? Paham nggak? Jadi kalau misalnya hasilnya per harinya 20.000, misalnya hanya misalnya, jadi dikuranginya 20.000 gitu, Kak. Iya begitu. Iya, Kak, terima kasih. Iya izin bertanya, Teh, untuk Boleh. yang 5% itu sesuai dengan rumus ya? Itu yang rumus 5% dikali upah min 450.000 itu sesuai rumus? Tahu Boleh seperti Teh itu. Arneta dijawab. Iya itu sesuai rumus. Eh, Dikasihkan ya PPT-nya. Nah nanti lihat upahnya itu lebih dari 450.000 gak sehari dan upah kumulatifnya juga lebih nggak dari 4.500.000 gitu. Kalau lebih bisa pakai rumus yang ini. Kalau kurang, Ada lagi rumusnya, tapi aku nggak nulis soalnya rumus yang itu. oh iya Teh, tapi itu yang 5%-nya bisa berubah gak? Sesuai, itu sesuai gaji. Nggak, kalau 5%-nya itu udah dari sananya gitu, dari rumusnya. Udah tetap segitu. Ya, Oh iya, makasih Teh. ya, sama-sama. Oke, karena udah gak ada yang mau bertanya, kita simpulin aja mentoring yang tadi. Nah, tadi tuh udah disampaikan ya materi perpajakan sama Teh Arneta secara baik mengenai PPh satu. Terus PPh satu tuh ternyata nggak cuma PPh satu aja gitu. Ternyata ada PPh pasal 21 yang ditanggung pegawai, terus PPh satu yang ditanggung pemberi kerja, lalu PPh pasal 21 diberikan tunjangan pajak, lalu dikaitkan dengan bagaimana jika ingin menghitung take home pay, biaya fiskal, lalu biaya komersial. Lalu ada juga pembahasan mengenai penghasilan kena pajak dan juga penghasilan tidak kena pajak. Nah, sejauh ini benar nih, teman-teman gak ada yang mau bertanya lagi. Kalau Insya misal, Allah cukup. insya Allah mengerti ya. Semoga nanti UTS-nya diberikan kelancaran. Soalnya juga semoga dipermudah gitu.